Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Wanita-wanita yang tentunya diberkati Tuhan, selamat datang kembali pada kesempatan pagi hari ini berkumpul untuk beribadah di tempat ini. Dan hanya ada beberapa pria-pria yang ganteng gitu ya, salah satunya adik saya ini Philip ya, jadi tadi kami perjalanan lintas provinsi, dari provinsi Jawa Barat, dari puncak ini Pak Franky, kami tadi malam ada acara sehingga tadi memang luar biasa. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa. Mengawali hari ini kami tahu bahwa hidup kami menyadari bahwa apa yang ada di hidup kami adalah berasal daripada Tuhan. Pemberian Tuhan, berkat tidak hanya secara materi tapi sukacita, penyertaan, pemeliharaan Tuhan, damai sejahtera, shalom Tuhan yang memerintah dalam seluruh keberadaan hidup kami. Aku berdoa seberapapun kami yang hari ini hadir, Engkau mendapati hati yang sungguh-sungguh merindukan Tuhan, melebihi dari apapun, karena kami tahu kami perlu Tuhan. Kami tidak bisa dapat berbuat apa-apa. Berdoa biarlah kehadiran Tuhan dinyatakan di tempat ini. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, kekuatannya akan terus diperbaharui dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan ada atas hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib, Tuhan Kau sungguh besar. Tuhan Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Tuhan Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku,
Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Jemaat Tuhan katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Dan selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kepadamu Bapa, ku bersyukur kepadamu ya Allahku, buat kebaikan-Mu. Anugerah-Mu besar, penyertaan-Mu nyata, kebaikan-Mu sempurna bagi kami. Terima kasih, senang hati kami menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Ku kagumi Engkau, ku kagumi karya-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Mari angkat tangan kita sembah Tuhan. Dia yang ada di tengah kita, yang Kau hadir bersama kami. Terima kasih sumber kekuatan kami. Terima kasih Engkau yang menjadi sumber harapan kami. Terima kasih Engkau yang ada, Engkau yang bersama kami. Kau yang dahsyat dalam kami, Kau yang ajaib bagi kami. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu. Kagumi Engkau, kagumi Engkau. Korashandara moriasa, Koriala mataka. Kinala mashandara moria, Kuriala papa pataka. Kinala mashandara papa, Shandara moria, Kora shandara, Kinala mata shandara papa.
yang baik, Tuhan yang setia ada di hidup kami. Dan Tuhan itulah yang kami sembah, Tuhan itulah yang kami agungkan, Tuhan itulah yang kami muliakan. Besar kesetiaan-Mu, besar anugerah-Mu bagi kami. Dahsyat Engkau, dahsyat Engkau. Yang setuju boleh kasih tepuk tangan. Ora syatakan, tepuk tangannya boleh lebih panjang. Korashikan darah batakan, kinara masyandara, shikara boria. Kuasa-Mu nyata di tengah kami, kuasa-Mu nyata di tengah kami. Sebab pribadi Allah yang mulia, pribadi yang kudus itu ada di hidup kami, ada di tengah kami. Dan melawat kami. Ku mau selalu bersyukur kepadamu. Sebab kami puji mata-Mu, dan kami adalah ciptaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Sama-sama katakan amin. Ada yang hadir semua, saya rasa semua jiwa muda. Anak mudanya mungkin ada beberapa orang. Boleh kasih tahu sedapat Bu? Katakan Tuhan kita dahsyat. Jadi tetap semangatnya dapat ya Pak Philip ya. Tetap semangat memuji Tuhan. Haleluya. Shalom Pastor. Berkati kita, boleh kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Tuhan baik, katakan amin. Tuhan Yesus sangat baik, katakan haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan pujian. Haleluya. Ya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Katakan haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, Karena kasih-Mu kasihnya yang tak pernah berkesudahan. Itu firman. Dia yang bernafas memuji Sang Raja, Boleh tunjuk di mana Bu? di atas gunung Ya. dan di dalam samudra. Angkat tangan bersama.
Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Katakan amin. Amin. Jadi waktu ibu-ibu nyatakan tentang kebaikan Tuhan, minimal ada satu alasan mengapa kita bersyukur. Katakan amin. Dari begitu banyak, mungkin ratusan ribuan alasan untuk kita bersyukur, tapi minimal ada satu alasan bagi hari ini kenapa kita bersyukur. Eci, karena apa? Ci? Karena kebaikan Tuhan. Karena kebaikan Tuhan. Minimal masih bisa nafas, masih punya tangan yang dapat terangkat, masih punya kaki yang masih bisa berdiri menopang kaki kita. Karena masih banyak orang yang mungkin di luar sana. Bahkan tadi dalam perjalanan ke sini ada satu adik saya yang tidak bisa melayani karena jatuh, tangannya retak, bahkan juga kakinya. Tapi hari ini kita masih semua dalam keadaan yang baik. Katakan wow. Katakan wow. Boleh 10 detik kasih tahu tentang kebaikan Tuhan. Satu aja kepada kiri kanan. 10 detik cerita tentang kebaikan Tuhan. Ya. Amin. Dari begitu banyak alasan untuk kita bersyukur, pagi ini kita ada untuk meninggikan nama Dia. Yes. Alkitab katakan, bukankah Dia baik? Katakan yes. Yes. Bahkan tahun-tahun kehidupan kita, Alkitab katakan Dia yang setia, mengenyangkan dengan segala kebaikannya. Amin. Jadi takkan kekurangan aku. Bilang kiri kanan, takkan kekurangan kamu. Katakan amin. Amin. Ada orang banyak duit tapi nggak punya sukacita, Pak. Tapi hari ini saya percaya orang-orang di sini adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, disertai Tuhan. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kebaikan. Katakan yes. Yes. Katakan yes. Yes. Angkat dua tangan kita sama-sama, katakan. Tanganku, here we go. Tanganku Ku angkat padamu, mensyukuri. mensyukuri rahmat yang Kau beri. Semua lompat. Kakiku melompat bagimu. Pak Franky aja lompat. Ada beberapa ibu-ibu belum. Sekali lagi boleh Velia. Tanganku angkat padamu, ya, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku, iya. melompat bagimu. Masih 80%. Velia sekali lagi. Tanganku, tanganku. Come on, come on, come on. Ya, Mensyukuri rahmat yang Kau beri. kakiku. melompat bagimu. Amin. Bangsa pagi, bersyukurlah kepada Tuhan. Ya, Sebab Dia baik, sebab Dia baik. bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, Kasih setianya. bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na na na. Jemaat Tuhan katakan, na na. Here we go sing. Na 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 na. Tepuk tangan di atas kepala. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan. Silakan saudara boleh duduk kembali bersama-sama. Puji Tuhan, kebaikan-Mu itu yang kami nyatakan. Mulut kami tidak akan pernah tahan untuk menyatakan syukur kami.
kasih-Nya, Allah yang setia di hidup kami. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau berikan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dan apakan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Boleh katakan Kaulah harapan. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu Katakan selamat. selamanya. Dengan apakan ku balas Boleh saudara-saudara bangkit diri bersama-sama. segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakan ku balas segala kebaikan-Mu.
syukur padamu selamanya. Inilah pengakuan kami wanita-wanitamu. Dengan segenap hati kami menyembah-Mu ya Yesus. Selamanya Tuhan, biarlah kasih dan anugerah-Mu yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan karena rahmat-Mu baru setiap pagi. Kami bersyukur untuk setiap para wanita-Mu Tuhan. Kami berdoa biarlah roh hikmat dan wahyu ada di dalam setiap kami. Engkau berikan kepada setiap kami untuk mengenal Engkau dengan benar. Supaya mata hati kami Engkau terangi senantiasa Bapa. Supaya kami mengerti pengharapan kami yang terkandung di dalam panggilan-Mu atas setiap kami wanita-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah itu termaterai di dalam setiap hidup wanita-Mu. Kami sebagai penolong, Engkau yang memberikan kekuatan. Kami sebagai ibu, Engkau memberikan kemampuan kami di dalam mendidik anak-anak kami di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Apapun persoalan dari setiap kami wanita-Mu, yang kami tahu Engkau Allah menyertai kami. Dan Engkau yang pegang kendali atas setiap hidup kami. Biarlah mata kami hanya tetap tertuju kepadamu. Karena di dalam Engkau lah ada jawaban. Di dalam Engkau lah Tuhan ada jalan keluar. Di dalam Engkau lah Tuhan ada kemenangan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bapa kami berdoa untuk setiap wanita-Mu yang di dalam kelemahan tubuh. Yang kami percaya Tuhan, iman kami kepadamu menyembuhkan setiap kami. Karena Yehova Rafa ada di dalam kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk bangsa kami. Terima kasih untuk Indonesia yang Engkau berkati dari Sabang sampai Merauke. Miangas sampai Pulau Rote. Berkat-Mu melimpah atas bangsa kami. Tanah, laut dan udara. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk pemimpin yang sudah Engkau beri atas bangsa kami. Pemimpin yang takut dan hormat akan Engkau. Mereka melakukan tugas dan tanggung jawabnya untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Bapa, bulan November akan ada pilkada seluruh daerah yang ada di Indonesia. Bapa, kami meminta kepadamu, berikanlah Tuhan setiap pemimpin daerah yang takut dan hormat akan Engkau. Pilihan-Mu tidak pernah salah Tuhan. Biarlah Tuhan Indonesia penuh damai sejahtera. Terima kasih Bapa. Kami berdoa mengucap syukur Tuhan untuk Pastor Timothy Abraham dan Ibu Evelyn. Sebagai Tuhan gembala atas wanita-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan pengurapan Allah turun atasnya. Kesehatan sempurna merupakan bagian kehidupannya. Mempersiapkan setiap kami menjadi mempelai Kristus-Mu. Terima kasih Bapa. Siang ini Engkau telah mengutus hamba-Mu, Bapak Pendeta Frankie Utana. Terima kasih Tuhan. Ada maksud rencana-Mu di dalam hidup dari Pendeta Frankie Utana untuk berbicara atas setiap wanita-Mu siang ini. Firman-Mu Engkau taruh di dalam mulutnya, disampaikan dengan kuasa yang daripada Tuhan Yesus. Otoritas Allah, wibawa Allah ada di dalamnya. Dan firman-Mu itu termaterai di dalam setiap kami wanita-Mu. Dan kami percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetapi mengerjakan apa yang Kau suruhkan dan Kau buat berhasil di dalam setiap kami wanita-Mu. Pengurapan Allah turun atas hamba-Mu Tuhan. Dan sembunyikan di balik salib-Mu. Kuasa-Mu terjadi dan mujizat Allah pun terjadi atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima firman-Mu. Dan kami duduk diam sebagai murid-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus berdoa dan ucap syukur.
Amin. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Katakan kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku Silakan Bapak Pendeta perikiman. tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Perjanjian-Mu selalu tepat pada waktunya. Dengan cara-Mu, kekuatan-Mu, dan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah hari ini suara-Mu kami bukan hanya mendengar, tapi kami menghidupi untuk nama Tuhan dipermuliakan. Dan kepercayaan bagi hamba-Mu, terima kasih Bapa Yesus Roh Kudus. Kiranya semua itu datang sumbernya daripada Engkau saja, sehingga semua yang hadir terberkati karena pribadi-Mu yang hebat. Itu Yesus Kristus Tuhan yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kami terima kebenaran-Mu dalam nama yang kami cintai, pujaan hati kami, kekasih jiwa kami, tidak ada yang lain. Roti hidup, gembala yang baik, yang adalah pintu kebangkitan dan kehidupan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Thank you pemusik, pemuji, song leader, multimedia, kameramen, semua ya yang terlibat dalam pelayanan. Baik, senang berjumpa lagi. Nah, di siang ini saya akan share bukan hanya untuk wanita ya, sebenarnya untuk semua juga. Karena saya lihat juga banyak pria-prianya lah ya. Jadi kita akan lihat dari Filipi pasal keempat, ayat 10 sampai dengan 20. Terima kasih atas pemberian jemaat, perikopnya itu. Ayat 10 berkata begini, Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk apa? Aku memang selalu ada perhatianmu tapi tidak ada kesempatan bagimu. Ayat 11 bisa saudara baca bersama-sama, 3, 2, 1. Ayat 12, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Silakan. Jadi segala perkara. Jadi tidak ada yang tidak terselesaikan ya. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku.
Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu aku berkelimpahan. Karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan berkenan kepada Allah. Kemuliaannya terus? Ya, yang hari ini saya mau share dengan saudara semua bahwa itu bicara tentang gaya hidup orang yang percaya kepada Tuhan dalam memengaruhi, yaitu dalam memberikan pengaruh. Sekali lagi, gaya hidup orang yang percaya kepada Tuhan dalam memengaruhi atau memberikan pengaruh. Nah, semua kita yang hadir, kita tidak bisa cuma terlena dengan kita diberkati, kita dipenuhi dengan roh Tuhan, kita dipimpin Tuhan, keluarga kita bahagia, anak-anak kita baik-baik semua. Nah, kita tidak bisa sampai kekristenan sampai seperti itu. Tapi kita harus percaya Tuhan itu untuk memengaruhi di dunia di mana Tuhan tempatkan saudara dan saya. Haleluya. Baik itu di dunia entertain, hiburan atau sport, di dunia karir, gereja, keluarga, yayasan penanggulangan orang miskin atau pendidikan, juga di dunia pemerintah. Justru kita harus memengaruhi. Nah, ini bukan hanya wanita, tapi juga pria. Termasuk juga dalam keluarga. Nah, dari Paulus yang menulis kepada jemaat di Filipi ini, nah kita bisa belajar gaya hidup apa yang harus kita latih untuk kita bisa menghidupi itu di mana-mana kita menjadi berkat. Bukan hanya diberkati, tapi menjadi berkat, menjadi pengaruh, influence. Ya. Nah, untuk itu kita lihat di ayat yang pertama, Filipi 4 ayat yang ke-10. Berkata begini, aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Pikiran di sini ya. Memang selalu ada perhatianmu tapi tidak ada kesempatan bagimu. Dari ayat 10 ini berbicara bahwa gaya hidup yang harus kita latih memiliki pikiran Kristus. Katakan memiliki pikiran Kristus. Makanya dalam 1 Korintus 2 ayat 16 mengatakan begini. 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tapi kami memiliki Katakan, aku memiliki pikiran Kristus. Amin. Pikiran Kristus tidak tolalit. Pikiran Kristus tidak pernah pelupaan. Halo. Jadi jangan mau terpengaruh bilang kalau makin umur otak makin kecil. No, pikiran Kristus tetap sehat. Haleluya. Pikiran Kristus tetap diberkati dan menjadi berkat. Pikiran Kristus selalu ada penyertaan Tuhan. Nah, seringkali kita tidak latih itu. Makin berumur, dokter itu bicara fakta, tapi bukan kebenaran. Fakta bisa berubah, kebenaran tidak bisa berubah. Mau stadium berapa saudara cancer, kalau dokter bilang akan tertolong, itu bukan kebenaran, itu fakta. Kebenaran bilang, oleh bilurnya kamu sudah disembuhkan. Nah, ini kita harus memiliki pikiran ini. Sehingga bukan hanya kita nikmati, dipengaruhi oleh kuasa Tuhan, tapi kita juga memengaruhi di mana kita berada. Haleluya. Itu harus kita latih. Pikiran Kristus. Tidak ada yang bilang hari ini hari celaka, maka hidup saudara dalam celaka. Hari ini hari yang menyusahkan, saudara hidup dalam kesusahan. Saya kasih ilustrasi.
Seandainya kalau musim hujan satu waktu, ibu-ibu jalan dari satu tempat ke satu tempat yang pas sedang jalan atau lagi olahraga lah. Tiba-tiba hujan, basah kuyup. Baju basah, mungkin kalau mau ke gereja juga luntur juga make upnya bisa. Nah sekarang ibu akan bilang apa? Ada yang bilang masalah nih. Udah cantik-cantik dari salon kok benar hancur berantakan. Bisa juga bilang hari ini memang sial. Gue lagi apes nih apa. Kalau itu pikiran kita, kita seperti itu. Halo? Makanya coba kalau tukang jual jas hujan atau tukang jual payung di sekitar ibu-ibu waktu itu atau bapak-bapak. Dia akan bilang, cuan yang gede hari ini. Betul enggak? Betul atau enggak? Sekarang masalahnya hujan atau manusianya? Tolong jawab. Manusianya. Jadi sebenarnya setiap permasalahan yang diizinkan kita hadapi, itu yang menentukan itu masalah atau beruntung dan berkat, itu pikiran kita dan diri kita. Haleluya. Halo, amin. Tukang jas hujan dia akan bilang berkat. Ibu yang sedang kebaca kuyup bilang masalah. Makanya kalau kita hidup dalam kebenaran dengan baik-baik, setiap kejadian yang diizinkan kita hadapi, itu semua adalah netral. Netral. Yang menentukan masalah atau berkat, itu diri kita. Haleluya. Itu pikiran Kristus. Makanya janganlah kita berprasangka kepada siapa dan apa. Itu yang negatif. Maka hidup kita selalu negatif. Tapi kalau kita berprasangka itu selalu kebenaran yang menghasilkan positif, kita akan menikmati berkat. Haleluya. Amin. Coba nanti kita kalau sudah mengerti, semakin kita dengan Tuhan belajar, semakin kita naik kepada level yang lebih tinggi, makin tinggi dan makin tinggi, kita makin mengerti bahwa sebenarnya setiap masalah yang diizinkan kita hadapi, itu adalah berkat. Amin. Saya ambil contoh saya. Dulu cita-cita saya jadi akabri. Dokter, pilot. Tiga-tiga enggak kedapatan. Karena masalah warga negara. Orang tua angkat saya warna China. Waktu zaman itu saya enggak bisa kuliah. Enggak bisa kerja juga. Waktu itu saya enggak mengerti itu masalah bagi saya. Tapi makin saya bertobat, dekat dengan Tuhan, sampai hari ini ternyata itu bukan masalah. Tapi keuntungan bagi saya. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Baru saya tahu sekarang, hari ini saya sebagai hamba Tuhan, tiga gelar ini saya dapat. Sebagai pilot membawa orang mengalami Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Sebagai dokter, saya dipercayakan menumpangkan tangan orang sakit sembuh. Haleluya. Sebagai akabri, saya adalah tentara Allah untuk berperang melawan suatu sistem dunia, kerajaan iblis dan daging untuk nama Tuhan dipermuliakan. Jadi setiap hidup kita, dan sampai hari ini pun saya tidak tahu siapa papa mama kandung saya. Usia sudah 70 menuju 71. Makanya tetap segar, gemuk dan segar tapi tidak obesitas untuk nama Tuhan dipermuliakan. Itu yang harus kita latih pikiran ini. Ini yang bisa mempengaruhi dunia, bisa mempengaruhi di mana kita berada. Ya, saudara boleh nyanyi tadi dengan nyanyian sukacita, tapi kalau pikiran kita tidak latih, akan sulit. Jadi coba kita lihat Amsal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21 berkata begini. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Jadi semakin kita bilang, apa itu yang kita izinkan kita hadapi, kita bilang, itu berkat. Kita hidup dalam berkat. Kecuali kejadian itu kita buat karena dosa kita. Selama itu kita hadapi, kita dalam kebenaran. Selalu itu adalah keajaiban. Haleluya. Mau apapun saudara tahu ini firman. Bukan kata saya, kata firman. Pikiran Kristus. Kenneth Hagin almarhum sama. Waktu dia baca jurnal dari dokter bahwa semakin usia waktu itu dia umur 45 saya baca sebuah bukunya.
bahwa otak manusia makin nyusut. Jadi lama-lama suka lupa. Dia percaya itu jurnal-jurnal dari dokter, betul, jadi pelupa. Tapi waktu dia ketemu ayat ini, dia berkata, aku robah. Pikiran Kristus tidak pernah pelupa. Pikiran Kristus, sampai umur 85 tahun, dia masih tetap berlari di atas panggung berkhotbah untuk nama Tuhan dipermuliakan. Nah, ini yang perlu kita lihat. Ini the real story dan saya sendiri mengalami. Jadi kalau sekarang mendidik anak-anak bermasalah, dia menyuri, dia buat apa, bukan karena yang saya buat, saya tetap percaya di balik itu saya pasti diberkati. Dan itu daya kenyataan. Amin. Jadi mari kita latih memulai hidup dalam kebenaran, kita mau mengakhiri dalam kebesaran Tuhan. Haleluya. Musa hidup dalam 3 generasi. 40 tahun adalah generasi pertama menjadi pangeran Firaun. 40 tahun yang berikut dia menjadi masuk dalam sekolah Tuhan, padang gurun. Umur 80 tahun baru dia dipromosi Tuhan. Memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Generasi ketiga, 40 tahun kemudian Musa umur 120 tahun. Matanya hendak kabur, kekuatannya hendak pudar. Cuman sayang dia tidak masuk tanah Kanaan, hanya hidup dalam ketaatan, tapi tidak setia. Orang taat belum tentu setia. Orang setia pasti taat. Karena orang taat bisa ada upah, jabatan, ada persembahan. Tapi orang setia, apapun terjadi, Tuhan itu selalu baik. Orang yang mempunyai pikiran Kristus selalu pasti setia. Mau apapun terjadi, tetap di balik itu ada berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, kebenaran yang berikut kita lihat dari ayat 11 sampai 12. Filipi 4 ayat 11 sampai 12. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal apa? Kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Di sini saya katakan bahwa yang perlu kita latih, merasa cukup dalam hal materi. Tapi ingat, sebaliknya kita harus tetap haus dan lapar untuk terus mengalami Tuhan. Itu firman Tuhan. Amin. Kalau secara materi Bapak Ibu yang hadir sudah tidak merasa cukup, makanya kita akhirnya jadi dipengaruhi oleh sistem dunia atau kerajaan iblis dan daging. Tapi kalau kita merasa cukup, seberapa yang kita butuh itu yang Tuhan berkati. Saudara tidak akan iri hati dengan yang lain. Orang iri hati itu artinya gini, orang yang tidak senang melihat orang lain diberkati Tuhan, lupa bahwa dirinya sendiri sudah diberkati Tuhan. Itu orang yang iri. Jadi kalau kita merasa cukup dalam hal materi, sebaliknya kita harus haus dan lapar terus akan Tuhan. Sampai berapa umur Bapak Ibu, Tuhan masih berikan kita hidup. Mari lapar dan haus akan Tuhan. Saya ini di generasi baby boomers. Tahu diri bahwa setiap zaman ada masanya. Setiap masa ada waktunya. Setiap waktu ada manusianya. Di era-era saya 2015 ke bawah, mana-mana saya diundang seluruh dunia. Di atas itu pasti akan masanya sudah berbeda. Ada generasi lain yang naik. Halo. Kalau saya melihat itu seorang pengaruh mereka hebat, saya merasa kok kenapa sekarang saya lebih kurang. Stres kita, akan sakit-sakitan. Tapi kalau saya bersyukur untuk generasi yang baru lebih daripada saya, angkat topi saya, puji Tuhan. Nah kita tidak akan bingung dengan hidup ini. Karena kita bukan kejar materi atau kedudukan jabatan, tapi haus dan lapar akan Tuhan. Dan tetap kita akan dihargai dan dihormati sebagai generasi yang lebih akan kita memberi nilai kepada mereka. Amin. Bicara pergumulan pasti generasi yang terdahulu lebih daripada yang sekarang. Yang sekarang ini kan sudah ada babi Google. Mau cari khotbah apa aja ada.
Bahasa Ibrani, Yunani juga bisa dibuka itu. Mau tema khotbah apa, semua bisa dapat mereka. Generasi milenial kalau dengan Z suruh khotbah, hebat mereka. Apalagi bikin PPT, jauh lebih hebat. Tapi kita mesti kembali begini. Kita sebagai orang yang lebih tua, jangan terpengaruh dengan hal yang kita tidak bisa. Tapi mari tetap haus dan lapar akan firman, akan Tuhan. Dan kita tidak merasa tersaingi. Amin. Karena saya sendiri di rumah tempat kami membina anak-anak, sekarang saya cuma terima generasi X, Y, dan Z. Dan saya banyak belajar dari mereka, bagaimana tabiat mereka, gaya hidup mereka. Sehingga saya pun semakin umur, semakin tetap mengerti gaya hidup mereka. Semakin segar, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Amin. Jadi kita perlu berlatih. Ya. Tadi ditanya saya bisa lompat. Karena saya sampai hari ini juga masih olahraga lompat. Amin. Amin. Saya masih lari. Saya masih jalan. Jadi itu karena kita latihan. Semakin saudara berumur, semakin dah berlatih, minyak lutut makin kering. Makanya perlu bergerak. Orang banyak sakit sekarang karena penyakit yang paling berbahaya itu MG. Malas gerak. Gitu dah. Haleluya. Amin. Ya, itu aja maksudnya. Tapi jangan sombong. Ya. Mau sehat bagaimana saudara? Saya selalu sadar. Tetap Tuhan. Kemarin baru saya lihat ada teman saya yang anak dokter, pengawasannya hebat, masih muda, olahraga, pola makan, tidur, semua dia jaga dengan baik. Tiba-tiba kena serangan jantung, periksa harus di bypass. Dia sampai bilang, kenapa harus saya begini? Waktu kita ngomong-ngomong dia bilang, ya kunci satu. Saya sadar sekarang, kadang-kadang saya sombong, saya mengandalkan semua yang saya buat. Hari ini mari, jangan sombong kalau saudara sehat, bersyukur karena Tuhan. Apa adanya saudara bersyukur karena Tuhan. Puaslah dengan hal materi, tapi jangan pernah mau puas dengan hal rohani. Maksudnya materi itu bukan hanya uang, benda ya, tapi kedudukan, panggilan kita, karir kita. Itu kan hal-hal casing semua. Kita harus puas. Ya, gereja yang saudara gembalakan, ya, di mana-mana terjadi kegerakan, semua ada apa? Waktu bagaimana Pak Ting? Setuju ya? Pastilah ya. Makanya kita perlu regenerasi. Haleluya. Nah itu yang kebenaran yang kedua yang bisa saya share dengan saudara. Jadi jangan pernah mau fokus pada apa yang salah pada kita. Tapi mari fokus hanya pada apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Untuk bergerak menjadi pengaruh bagi orang lain. Itu yang harus kita fokus. Nah yang berikut Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi apa? Kekuatan kepadaku. Segala perkara loh. Jadi kebenaran ini saya akan share. Kita harus menyadari kita ini sarung tangan. Katakan. Apa saudara? Saya bawa sarung tangan. Bisa enggak sarung tangan ini saya suruh pergi ke sana, pegang mic itu. Coba angkat mic-nya di sana. Nah, suruh pegang. Bisa atau enggak? Enggak bisa. Saya suruh pergi di sebelah Pak Timothy. Ambil itu Cleo. Bisa enggak? Kecuali ada tangan di balik sarung tangan ini. Setuju? Sama, hidup saudara enggak bisa buat apa-apa. Kecuali ada Tuhan yang hebat dalam diri saudara. Sadar kita ini cuma sarung tangan. Saudara bisa apa semua? All about Jesus. Makanya saya selalu bilang, Christ at the cross is the center of our life. Kalau saya pribadi, jangan disembunyi di belakang salib. Kita perlu terus disalib. Yaitu kedagingan kita. Ada di balik ini. Tuhan itu. Amin. Jadi kita harus jadi seperti sarung tangan. Punya kesediaan hati untuk selalu terbuka dengan Tuhan.
Halo? Kalau sudah sadar keturungan hati, tidak cukup. Dia harus bergerak kemana yang dia mau. Dengan cara dan kekuatan untuk kemuliaan dia, kita tinggal ikuti. Halo? Paham ini? Makanya untuk bisa itu saudara harus latih mematikan diri saudara. Terus setiap hari disalib. Pola pikir saudara, rasa saudara, tindakan saudara. Semua yang tidak sesuai firman harus dimatikan. Haleluya. Amin. Baru saudara bisa buat apa saja yang Tuhan mau. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan. Coba kita lihat, tolong Roma 5 ayat 19. Coba lihat ayat itu. Roma 5 ayat 19 berkata gini. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Ini Adam pertama. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, yaitu Adam terakhir, Yesus. Semua orang menjadi apa? Dengar baik-baik, saudara setuju atau terserah. Saudara dan saya tidak bisa taat dengan firman. Bohong 100% bisa taat. Berdoa sampai kebal pun tidak bisa. Yang bisa lakukan cuma Yesus. Karena dia adalah firman. Pada mula adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, firman itu adalah telah menjadi manusia, ayat yang ke-14 Yohanes 1. Siapa itu? Yesus. Jadi yang bisa taat melakukan firman 100% hanya Yesus. Makanya Bapa yang memberi perintah, Yesus yang melakukan, Roh Kudus yang mewujudkan. Kita harus tahu Allah Tritunggal begitu. Jadi kita tidak bisa bikin apa. Kalau dia bilang segala perkara dapat kutanggung dalam Dia memberi kekuatan padaku, tidak mungkin kita. Hanya Yesus. Makanya saudara harus mati. Cuma punya kesediaan hati terbuka dengan Dia. Dia ada dalam kita. Betul? Begitu Dia bergerak yang Dia mau. Dengan cara kekuatan untuk Dia terwujud. Haleluya. Loh, haleluya. Jadi jangan berusaha dengan kekuatan saudara. Stres. Saudara harus tahu rumusan ini. The kingdom lifestyle. Gaya hidup kerajaan Allah. Sebagai warga kerajaan Allah yang dipimpin Tuhan. Jadi makanya Alkitab itu harus selalu haus dan lapar kita baca. Tidak bisa saudara cuma main persekutuan dan bergereja. Ini yang harus dilihat. Kita ini sadar. Kita ini menjadi, kita hanya sarung tangan. Kira-kira paham ini? Paham ini? Apa yang tidak bisa saudara lakukan? Kalau Dia yang bergerak dalam saudara. Setuju? Kalau Dia bergerak dalam saudara. Makanya kita yang penting cuma perlu latih. Mau berlatih, kesediaan hati untuk buka diri. Apa kata firman? Bergerak kemana Dia, ikuti. Dengan cara Dia, kekuatan Dia, dan semua untuk kemuliaan Dia. Dan itu pasti terwujud. Makanya dalam firman tadi bahwa ketaatan itu cuma Yesus. Gitu ya? Jadi menyadari kita ini hanya sarung tangan. Kalau kita sudah menyadari Dia ada, apa saja kita bisa lakukan. Bukan karena kita, semua karena Dia. Makanya tadi saya bilang, kita perlu tersalib. Setiap hari kita harus belajar itu. Sampai hari ini saya juga belajar itu. Semakin umur, semakin hari, semakin berbeda kita hadapi. Haleluya. Dan penyakit pun hari ini biar saudara tahu, tidak semua penyakit itu penyebabnya itu dari fisik. Jurnal kedokteran terakhir berkata dari Jepang, seorang Jepang, profesor. 50% penyakit itu dari spiritual. 25% psikis, 15% komunitas, sosial, 10% fisik. Makanya saudara lihat anak-anak kecil pun banyak yang apa? Kena diabetes. Diselidiki, faktor spiritual. Orang diabetes secara spiritual karena terlalu ego mementingkan diri sendiri, tidak mau peduli dengan orang lain. Itu membuat pankreasnya rusak. Halo? Kolesterol bukan soal makan makanan yang berlemak. Kolesterol karena kemalasan yang berlebihan.
Haleluya. Makanya kita perlu tahu di sisi mana kita ini. Saya pun belajar sampai hari ini, spiritual atau jiwa atau fisik. Fisik perlu dilatih, pola makan yang benar. Tidur yang cukup, olahraga. Haleluya. Tapi kalau ini sudah lakukan, spiritualnya, jiwanya, pikirannya bukan pikiran Kristus, stres kita menghadapi dolar naik sekarang. Semua orang akan pikir, tapi kita mau pikir apa? Tidak bisa menolong itu. Hanya satu pikiran Kristus. Di balik ini bagi saya tetap ada berkat. Haleluya. Amin. Nah itu yang menyadari kita hanya sarung tangan. Ayat 13, ayat ke-14 dan sampai 18 berkata begini. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku, selain daripada kamu. Dibilang begini, karena yang kuutamakan bukanlah pemberian itu. Apa dia utamakan? Melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Ingat ya? Ayat 18, kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malah lebih daripada itu aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan berkenan kepada Allah. Ayat yang tadi kita lihat gini, yang aku kehendaki, dibilang bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya. Jadi dari ayat ini, yang perlu kita latih, menghasilkan buah-buah kehidupan. Katakan menghasilkan buah-buah kehidupan. Yaitu memperdulikan orang lain. Saudara bahagia. Suami istri yang harmonis. Bukan untuk diri saudara. Ada orang yang tidak bahagia. Perlu memberitakan Injil. Supaya mereka bisa hidup seperti saudara ngalami. Itu berbuah. Haleluya. Saudara diberkati secara finansial. Banyak. Ada orang yang susah makan. Saudara perlu buat itu. Halo. Oh, diam. Jelas ya. Apa yang kau lihat? Saudara hebat dalam dunia pendidikan. Saudara perlu perhatikan. Ada orang yang susah anak-anaknya untuk sekolah. Saya tidak tahu Tuhan bawa saudara kemana. Ya, kalau kita cuma bermain-main dengan gereja, main-main dengan persekutuan, kita tidak buat sesuatu, keliru kita. Yang Tuhan minta buah-buah kehidupan. Ya. Saya pun menerima anak-anak bermasalah di rumah. Terutama orang-orang yang tidak mampu. Tapi waktu kami latih mereka, saya makin melihat. Justru di era sekarang ini yang paling berbahaya. Fasilitas kehidupan itu yang bisa membuat orang terjerat dan jatuh dalam dosa. Walaupun dia dari desa. Makanya di tempat kami, selain mereka dilatih hal-hal yang rohani, kami bikin pelayanan namanya OP3S. Operasi Peduli. 3S, S pertama itu segereja yang kita tolong, seiman dan sesama yang bukan hanya orang percaya Yesus. Nah OP itu peduli apa? Kami bikin OP yang namanya Mike, mie kering, mie kejujuran. Anak-anak itu kami latih buat bakmi dan mereka sudah bisa, mereka buat dan ditaruh di luar rumah Selasa dan Jumat. Mereka boleh, orang-orang yang lewat boleh beli, berapa punya duit beli. Uangnya dalam kotak juga boleh diambil. Mie boleh dimakan, uang boleh diambil. Sehingga orang yang tidak perlu butuh duit, anak-anak sekolah yang lewat di jalan itu, dia bisa ambil uang itu. Ada orang juga ambil yang sepenuhnya, 100 bungkus dia ambil semua. Dia pergi jual lagi, menolong untuk mereka bekerja. Halo, itu OP pertama, Persatuan Peduli mie kering. 1 minggu cuma kami buat 2 kali. Paling cuma 100 bungkus, 200 bungkus. Hal kecil.
tapi yang penting penetrasinya. Peduli yang kedua, yaitu nabung. Bagi-bagi nasi bungkus. Nabung itu nasi bungkus. Jadi waktu di kotak itu, waktu tidak habis uangnya, karena orang udah ambil, ada yang kumpul. 1 bulan misalnya masih sisa 700 ribu atau 1 juta, dibuat lagi beli nasi bungkus kepada jemaat yang buat atau orang lain yang buat, dan itu dibagi kepada pemulung-pemulung, orang-orang yang butuh. Lalu yang ketiga, OP peduli, yaitu babe. Apa itu? Bagi beras. Kami 1 minggu 3 kali berpuasa. Yang butuh makan 1 bulan cuma 4 karung. Yang datang yang orang memberkati kami bisa 8 sampai 11 karung. Mau apa? Dijual. Berbahaya. Itu pikir duit. Kami bagikan segereja, seiman, sesama. Halo. Dan peduli yang keempat. Apa itu? Operasi peduli PBM. Apa itu? Pelatihan buat mie. Jadi ada jemaat lain, orang-orang yang belum punya pekerjaan, kami latih. Dan kalau dia tidak mampu, mesin mie-nya kami kasih. Dan itu semua Tuhan sediakan. Coba kalau ibu-ibu, bapak-bapak bisa buat itu. Dengan warna yang Tuhan kasih. Kita mewarnai bumi ini. Yang bumi ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tidak usah lihat orang lain. Apa yang Tuhan taruh dalam hidup saudara. Ya, saya berada di dunia gereja juga. Tapi semakin lama makin mengerti saya. Saya di penggembalaan juga. Cuma sekarang sudah enggak. Terakhir 2 tahun lalu saya sudah tinggalkan juga. Saya di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Bali. Tapi sekarang ini saya lebih fokus kepada pelatihan. Karena bagi saya gini, semakin berumur, setiap zaman ada masanya. Masanya ada apa? Waktunya. Waktu ada manusianya. Betul tak? Pelatihan, pemuritan, itu kekal. Tidak akan selesai. Bicara tentang berbuah. Setuju ya? Song leader, pemusik, ada buahnya. Betul tak? Jangan tunggu sudah tua. Selagi masih muda. Keliru kalau sudah tua. Keburu kita selesai visanya di bumi. Nah, ya serius. Justru saya memulai pemuritan ini dari 1986. Saya masih waktu bertobat umur 31 tahun. Sekarang 70 menuju 71. 40 years. Saya gabung dengan gereja bersama-sama Pak Rifin. Tapi kami sudah mulai pelayanan ini. Dan sampai hari ini saya jalankan ini gereja juga. Karena di gereja pasti selesai. Kamu mau berkhotbah satu waktu selesai. Betul enggak? Jabatanmu apa? Selesai. Pemuritan tidak pernah selesai. Ya? Nah ini yang kami latih anak-anak untuk ke situ. Tidak banyak ya. Kami tidak banyak. Dari 86 sampai sekarang paling cuma 100 lebih. Tapi yang betul jadi wow. Tapi yang jadi paling 20-30 yang menjadi berkat. Maksud saya 20-30 jadi itu begini. Bukan sekedar dia punya gereja besar, dia pengusaha besar. Nah, care the other people. Itu baru saya katakan, itu baru namanya murid. Kamu jadi, kamu punya duit. Kamu buat apa dengan uang itu? Kamu dulu tukang beca, ada enggak kamu perhatikan tukang beca lagi? Kamu dulu narkoba, ada enggak kamu peduli orang-orang narkoba? Kamu lesbi, sekarang pulih. Orang-orang lesbi yang kamu tolong. Karena saya anak tertolak. Tidak pernah tahu papa mama. Saya peduli mereka-mereka itu. Halo. Nah ini yang saya katakan berbuah. Halo ya. Jadi menghasilkan buah-buah kehidupan. Memperdulikan orang lain. Dan yang berikut Filipi 4 ayat 19-20. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Artinya gini, mempercayai bahwa kekayaan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kita. Bukan kekayaan bos lo ya.
bukan kekayaan person, kecil, bisa dihitung. Ini kekayaan Tuhan, kekayaan dan kemuliaan. Bukan kemuliaan daripada satu perform yang kita buat, bukan. Ini kemuliaan Tuhan, kekayaan. Apalagi yang kita mesti takut kekurangan. Nah, makanya seringkali orang kalau datang ketemu saya, kok bisa hidup dengan sekian banyak orang, makan bersama, tinggal, terus bagaimana soal pengaturan dan segala. Saya bilang, kekayaan dan kemuliaan Tuhan memenuhi saya. Dan tidak pernah saya berkekurangan. Selalu more than enough. Haleluya. Jadi bukan bicara teori kita, tapi kita bicara bagaimana Tuhan buat perkara yang besar. Haleluya. Ya. Jadi kembali lagi saya ulangi, gaya hidup orang yang percaya kepada Tuhan dalam memengaruhi, bukan mempengaruhi, bahasa Indonesia yang benar, memengaruhi. Itu pertama memiliki pikiran Kristus. Kedua, merasa cukup dalam hal apa? Materi. Tapi haus dan lapar terus akan firman dan kebenaran. Menyadari kita hanya sarung tangan. Keempat, menghasilkan buah-buah kehidupan. Dan yang terakhir, mempercayai bahwa kekayaan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kita. Oke? Kekayaan Indonesia tidak cukup. Tapi ini kekayaan pribadi Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Saya harap ini bisa menjadi berkat. Jesus love you all abundantly. Tuhan memberkati. Baik, sebelumnya izinkan saya berdoa. Masih bisa ada waktu ya? Berdoa. Baik. Ya, banyak terutama ibu-ibu ini suka punya pikiran. Ngurus sendiri aja sulit. Apalagi urus orang lain. Nah kalau itu ada dalam pikiran ibu atau bapak yang hadir, sudahlah. Saat ini saya mau berdoa untuk saudara. Saya memulai dari umur 31 tahun. Baru bertobat dengan tahu beberapa ayat. Saya tidak pernah ikut sekolah resmi Alkitab. Saya cuma masuk dalam pelatihan. Ya. Waktu itu makan minum kami pun susah. Tapi kayak kami memulai. Bukan karena saya sudah punya duit. Kalau sekarang saudara ke rumah kami, Bu Meing pernah ke sana, banyak orang akan bilang, Ibu Esther juga pernah. Rumahnya gede, itu sekarang. Proses perjalanan itu beda. Saya memulai bukan sudah ada. Dari lantai tanah, bangunan bedek. Tempat tidur itu orang kemakan kutu busuk banyak anak-anak. Tapi saya tidak pusing, itu saya memulai. Hari lepas hari, Tuhan tambahkan kepercayaan itu. Sampai hari ini. Saya bisa bawa mereka sampai sekolah, ke kuliah. Dulu tidak bisa. Jadi kalau itu ada pikiran dari ibu, saya mau berdoa. Saudara bisa bangkit berdiri, tidak usah maju. Saya berdoa untuk saudara. Saudara bisa buat sesuatu. Women's of love. Amin. Misalnya saudara punya warung kopi. Saudara punya apa? Saudara bisa buat begini. Hari ini bilangan 1 sampai 5 yang masuk lebih dulu, saya kasih gratis. Bisa kan juga begitu tuh. Apapun ide sudah bisa buat. Yang pertama masuk di cafe saya hari ini, saya akan kasih dia hadiah. Itu bisa kita buat apa saja. Nah kalau itu adalah pemikiran, saya mau bantu saudara dalam doa. Tidak ada, berarti sudah jelas ya. Nah yang terakhir, ada yang sudah hadir hari ini, dengar baik-baik. Saudara itu seringkali kalau dibangun di pagi hari, entah dari ranjang sebelah kiri atau kanan, itu kayaknya seperti sesuatu yang menarik di pinggang saudara.
kesakitan yang tidak enak. Itu baik. Tapi nanti kalau saudara sudah bergerak, exercise, tiba-tiba dia hilang. Nah, kalau itu ada, silakan bangkit berdiri. Saya mau berdoa untuk saudara. Ya, kalau ada, nggak usah lihat kiri kanan lah. Siapa? Kalau saudara tahu, silakan berdiri. Ya. Bahkan ada sampai kelewatan, justru sampai hari ini membuat dia sakit. Ya. Kadang-kadang balansnya tidak tepat, kakinya juga jalan tidak enak. Kalau itu ada, silakan bangkit berdiri. Saya tidak peka, 100% coba saya sampaikan. Kalau ada bangkit berdiri. Nah, ada bapak. Makanya tadi saya bilang, firman ini bukan untuk ibu-ibu aja, untuk bapak-bapak juga. Masih ada lagi? Baik, hanya bapak. Taruh tangan di dada bapak. Yang bapak rasa di ke sini, pinggang itu. Ketarik sampai kaki. Kaki mana pak? Kanan. Bapak pegang kursi begini. Waktu saya doa, bapak kaki kanan yang sakit tapi kaki kiri yang bapak begini kan? Kanan yang sakit tapi kiri yang bapak gerak nanti gini. Oke, saya doakan. Tutup mata bapak. Dalam nama Yesus, bursa, tendon, otot, ataupun syaraf urat atau persendian, ya terus gerak pak. Yang tidak pada posisi normal, aku katakan dalam nama Yesus, kembali normal, kembali normal. Dan setiap sel yang rusak akibat radikal bebas, aku katakan saat ini tercipta yang baru dalam nama Yesus. Dan kalau itu penyebab virus, darah Yesus mengalir, virus bakteri itu lenyap dalam nama Yesus. Gerak pak, gerak ke kirinya. Dan dalam nama Yesus, aku percaya mujizat terjadi, keajaiban terjadi. Semua kesakitan hilang. Tuhan terima kasih. Aku percaya itu dalam nama Yesus. Amin. Kursinya Pak bisa tarik ke depan sedikit. Ibu Mbak, kursi enggak? Kursi yang Bapak duduk. Ya ibu diam aja, ibu diam. Bapak duduk situ, Ibu. Bapak duduk di kursi. Enggak, itu. Tadi Bapak duduk ya. Bapak taruh tangan sih. Coba Bapak berdiri. Ya, duduk. Dalam nama Yesus berdiri. Duduk. Berdiri. Masih sakit? Hah? Ya, sekarang bekas operasinya sakit. Sekarang mendingan. Tadi sakit. Ya sekarang jangan mendingan. Kita maunya anda sakit. Coba Bapak duduk lagi. Bisa kursinya mundur lagi sedikit? Nggak bisa ya? Yang di sini aja ibu Bapak sini. Yang di sini aja Bapak duduk di sini. Nggak, duduk yang sebelah ibu. Ibu agak geser sedikit ya. Mundur sedikit Pak. Kursi, enggak kursinya ya. Kursinya mundur sedikit lagi. Ya, sekarang angkat kaki kirinya bisa lurus enggak? Kaki kanan yang Bapak punya. Bisa? Coba tutup mata. Tekuk lagi. Dalam nama Yesus. Lurusin lagi. Tekuk lagi. Bangkit berdiri. Coba. Makin berkurang. Apa? Hilang. Tuhan Yesus memberkati. Ya, tadi apa? Sekarang bisa. Puji Tuhan. Ya, artinya mau tidak mau semua yang kita belajar kita harus latih. Pelajaran ini saya dapat 15 tahun yang lalu. Tentang bagaimana memerintahkan tulang, urat, engsel. Dan banyak hal yang saya lihat. Orang yang kadang-kadang patah tulang sudah berapa itu, Tuhan bisa nyambung. Mujizat terjadi. Dan nanti malam ini saya dengar, dia pernah waktu itu ketemu kami layani 10 tahun yang lalu ya.
Hari ini dia mau bersaksi di tempatnya Cimeing. Baik, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan song leader. Maaf ya kalau saya tidak bilang worship leader. Saya bilang song leader. Saya punya alasan bahwa kita tidak bisa memimpin orang untuk menyembah. Tapi kita hanya bisa memimpin orang untuk menyanyi. Tapi bicara worship, penyembahan, itu bicara hidup pribadi dengan Tuhan. Penyembah yang sejati dalam Alkitab itu adalah Abraham dan wanita Sirofenisia. Tuhan memberkati. Jadi saudara pakai tidak masalah ya. Terima kasih Pak Franky, Tuhan memberkati kita. Luar biasa. Dan baik Bapak Ibu Saudara, kita akan memberi lewat persembahan kita tentunya. Namun sebelumnya kita satu di dalam doa. Kalau Tuhan telah memberkati hidup kami dengan firman hari ini, agar kami meresponi lewat kami melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami Roh Kudus, karena kami terbatas, namun kuasa-Mu yang memampukan kami untuk boleh menjadi orang-orang yang hidupnya seturut dengan apa yang firman Tuhan katakan. Sebentar kami ingin menabur, memberi. Tuhan tolong kami, ini pemberian kami dengan penuh sukacita, karena Tuhan telah mempercayakan berkat Tuhan atas kehidupan kami, sehingga kami tidak kekurangan lewat kelebihan kami, bahkan kekurangan kami sekalipun. Kami ingin menabur, memberi bagi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Setiap kita yang siap memberi bersama-sama katakan amin. Baik Bapak Ibu Saudara, telah disediakan amplop-amplop yang ada di bangku Bapak Ibu Saudara, dan juga ada kotak tepat di balik dari tembok. Selamat memberi, selamat menabur. Hanya ada 2 pengumuman saja yang perlu Bapak Ibu Saudara simak bersama-sama. Yang pertama adalah ibadah raya pada minggu ini, yaitu pada tanggal 7 Juli 2024 jam 10 pagi, dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Timothy Abraham. Bertempat di Sampurna Strategic Square North Tower lantai 3. Dan yang kedua adalah Woman of Love Selasa pada 9 Juli jam 11 pagi, dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Ridwan Huta Barat. Bertempat di tempat ini. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelum pulang, sebelum kita akan akhiri ibadah ini, bilang kiri kanannya, sampai ketemu hari Minggu. Dan yang kedua, ini penting. Sama dengan yang pertama, sampai ketemu hari Selasa. Oke, baik. Tiap Selasa di sini, Philip. Oke, baik, sama-sama kita bangkit berdiri. Dan kalau tidak salah sebentar sore juga ada ibadah di Ibu Mei. Kalau mau juga bilang sampai ketemu malam ini di Pantai Indah Kapuk. Ketemu lagi Pak nanti. Baik. Puji nama Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita angkat 2 tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat, kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus,
serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai selamanya. Mari semua wanita Tuhan dan bapak-bapak yang hadir, yang percaya, yang diberkati, dan yang dikasihi Tuhan katakan, amin. Pak Franky, Ibu Hermin, terima kasih buat pesan firman Tuhan yang luar biasa. Kita sangat diberkati, Tuhan menyertai Bapak Ibu, anak-anak asuhnya juga diberkati Tuhan.